Ada hidup yang kelihatannya baik-baik aja, rutinitas jalan, tanggung jawab beres, nggak ada krisis besar, nggak ada drama, nggak ada kehancuran. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang mengecil, bukan hancur, bukan jatuh, hanya makin sempit, seperti hidup yang masih bergerak tapi tidak lagi bernapas penuh. Dan banyak orang menyebut kondisi ini dewasa, matang, adaptif, padahal seringkali ini cuma bertahan terlalu lama. Adaptasi itu terdengar sehat, menyesuaikan diri, belajar menerima, tahu kapan harus mengalah. Dan iya, di banyak situasi, adaptasi itu perlu. Masalahnya bukan di adaptasinya, tapi di alasan kenapa seseorang harus beradaptasi. Karena ada adaptasi yang lahir dari kesadaran dan ada adaptasi yang lahir dari kelelahan. Dari luar kelihatannya sama-sama tenang, sama-sama rapi. Tapi di dalam dampaknya beda jauh. Yang satu bikin bertumbuh, yang satu lagi bikin mengecil. Dan kebanyakan orang nggak sadar sedang ada di mana. Banyak orang merasa hidupnya baik-baik aja karena mereka masih bisa berfungsi, masih bangun pagi, masih kerja, masih bisa ketawa, masih bisa diandalkan. Namun itu justru yang berbahaya karena pengikisan diri jarang kelihatan seperti kegagalan. Ia kelihatan seperti kestabilan. Tidak ada alarm, tidak ada tanda darurat, tidak ada yang runtuh. Hanya satu hal yang hilang pelan-pelan, kejujuran pada diri sendiri. Adaptasi saat itu sederhana, bukan soal kuat, bukan soal tahan, tapi soal jujur, berubah tanpa mengkhianati nilai, menyesuaikan diri tanpa mematikan suara batin, bertahan tanpa harus mengecilkan diri. Masih bisa berkata, ini aman, ini enggak, baik-baik aja, tanpa langsung merasa bersalah. Namun, pengikisan diri beda. Secara luar, mungkin tetap utuh, tapi secara dalam, pelan-pelan kosong. Bukan karena setuju, tapi karena terlalu lelah untuk menolak. Bukan karena damai, tapi karena ingin cepat tenang. Pengikisan diri hampir selalu dimulai dari hal kecil. Satu kali mengalah, satu kali menunda, satu kali bilang, enggak apa-apa. Padahal sebenarnya terganggu. Dan kalimat itu jarang berhenti di sekalinya. Karena setelah itu, standar hidup jadi bergeser. Pertanyaannya bukan lagi, apakah ini sejalan? Tapi berubah jadi, apakah ini bisa ditahan? Dan
Di titik itu, adaptasi berubah fungsi. Bukan lagi alat untuk bertumbuh, bukan alat untuk membuat kita bertumbuh, tapi hanya sekedar alat untuk bertahan hidup. Hanya alat sekedar untuk bertahan. Ada fase di mana hidup seseorang masih bergerak, tapi tidak lagi hadir. Datang masih tepat waktu, menyelesaikan kewajibannya, tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, menjaga wajah tetap rapi. Semua mungkin terlihat normal, tapi di dalam ada bagian diri yang dikecilkan perlahan, supaya hidupnya nggak ribut, bukan juga dimatikan, hanya disimpan. Dan yang paling berbahaya dari kondisi ini bukan rasa sakit, justru karena hampir tidak terasa apa-apa. Yang hilang bukan cuma semangat, tapi kepekaan. Sulit untuk benar-benar marah, tapi juga sulit untuk sungguh-sungguh seneng. Lu nggak marah, nggak seneng. Bukan karena dewasa, tapi karena udah mati rasa pelan-pelan. Dan hidup yang mati rasa jarang runtuh, biasanya hanya berjalan tanpa arah. Di titik ini, banyak orang mikir, ah kayaknya nggak juga, gue baik-baik aja, gue fan-fan aja, gue cuma lagi di fase sibuk, nanti juga beres. Dan justru itu yang bikin kondisi ini bertahan lama. Karena pengikisan diri jarang terasa mendesak, iya nyaman, aman, bisa dijelaskan sampai satu hari seseorang sadar hidupnya mungkin berjalan, tapi bukan lagi miliknya. Kalau mau tahu apakah ini adaptasi sehat atau pengikisan diri, nggak perlu muter jawabannya, nggak perlu jawaban besar juga, cukup dengan jujur. Masih adakah kejujuran saat berkata, nggak apa-apa? Apakah yang dipertahankan dipilih dengan sadar atau dijaga karena takut kehilangan sesuatu? Dan satu pertanyaan terakhir, apakah keadaan sekarang membentuk diri atau hanya membiasakan diri? Gak perlu dijawab cepat, gak perlu dijawab sekarang, cukup disimpan. Masalah dari hidup yang di autopilot bukan hari ini, tapi 5 tahun ke depan, saat seseorang bangun dan sadar hidup ini bukan hasil pilihan pribadi, tapi hasil toleransi yang terlalu lama. Di titik itu, yang terasa bukan marah, bukan juga sedih, tapi kosong. Tidak semua orang harus berubah. Bertahan kadang perlu, adaptasi kadang dewasa. Tapi bertahan tanpa tahu alasannya bukan kedewasaan. Itu autopilot. Dan hidup yang di autopilot terlalu mahal untuk dijalani terlalu lama. Adaptasi sehat membuat diri lebih utuh. Pengikisan diri membuat hidup terasa rapi, tapi kehilangan suara di dalam. Bedanya tipis, dampaknya panjang. Di pembahasan berikutnya, kita akan masuk ke akar yang sering tersembunyi.
batas yang tidak pernah dipasang, dan ketakutan mengecewakan orang lain. Kita lanjut di situ.